Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Fitri Ramadayanti, Linda Seningsi, Rama Ginantia, Riza Apriani, Wahendra, dan Yeni Anggriani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi PSE pada topik 4 yaitu koneksi antar materi tentang experiential learning untuk pembelajaran sosio-emosional. Pengertian experiential learning. Experiential learning merupakan model pembelajaran di mana dalam proses belajarnya menggunakan pengalaman sebagai media belajar siswa. Experiential learning memiliki 3 aspek, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan refleksi. Gaya belajar menurut Kolb. Ada 4 siklus pada experiential learning menurut Kolb. Yang pertama, gaya belajar Diverger. Gaya belajar Diverger merupakan kombinasi dari perasaan dan pengamatan, yaitu gaya belajar individu yang membentuk pengalaman belajar melalui menghayati sendiri secara konkret, kemudian mentransformasikan ke dalam pengamatan reflektif. Siswa yang memiliki gaya belajar Diverger biasanya lebih banyak bertanya. Guru dalam pembelajaran ini berperan dan berfungsi sebagai motivator. 2. Gaya belajar asimilator. Gaya belajar asimilator merupakan kombinasi dari berpikir dan mengamati, yaitu gaya belajar individu yang menangani pengalaman melalui konseptualisasi secara abstrak dan mentransformasi ke dalam pengamatan reflektif. Siswa dengan tipe gaya belajar asimilator biasanya lebih banyak bertanya, apa atau apakah. Guru dalam pembelajaran berperan sebagai expert. Yang ketiga, gaya belajar konverger. Gaya belajar konverger merupakan kombinasi dari berpikir dan berbuat, yaitu gaya belajar dengan membentuk pengalaman melalui konseptualisasi abstrak dan mentransformasi ke dalam eksperimentasi aktif. Siswa dengan tipe gaya belajar konverger biasanya lebih banyak bertanya, bagaimana? Guru dalam pembelajaran berperan sebagai coach. 4. Gaya belajar akomodator. Gaya belajar akomodator merupakan kombinasi dari perasaan dan tindakan, yaitu gaya belajar yang menafsirkan pengalaman melalui menghayati sendiri secara konkret dan mentransformasi pengalamannya ke eksperimentasi aktif. Siswa dengan tipe gaya belajar akomodator biasanya lebih banyak bertanya bagaimana jika atau what if. Peran dan fungsi guru yang cocok untuk menghadapi siswa tipe ini adalah berusaha menghadapkan siswa pada pertanyaan-pertanyaan terbuka, mengoptimalkan siswa berkesempatan mempelajari dan menggali sesuatu sesuai pilihannya. Hubungan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa melakukan perencanaan terhadap pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan di sekolah. Menurut penelitian Idris tahun 2017, penerapan experiential learning dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Selain itu, experiential learning juga mendukung pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik seperti gaya belajar. Oleh karena itu, experiential learning dapat menjadi salah satu model yang dapat digunakan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk mewujudkan pengajaran yang efektif. Hubungan dengan mata kuliah PPL 2. Metode experiential learning merupakan metode pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman, namun metode ini berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah belajar dari pengalaman atau learning from experience, karena konteks pengalaman dalam metode experiential learning adalah berbeda. Kemudian User dan Solomon dalam penelitiannya tahun 2004 menyatakan bahwa pengalaman dalam konteks learning from experience diinterpretasikan sebagai segala bentuk kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut teori DW tahun 2002, metode ini dilandasi dengan prinsip learning by doing, sebagaimana yang dilakukan pada kegiatan praktik mengajar di PPL. Pada PPL, pendekatan yang dilakukan berdasarkan observasi dan refleksi. Hal inilah yang menunjukkan keterkaitan dengan metode experiential learning.
Selanjutnya, contoh penerapan experiential learning untuk pembelajaran sosio-emosional dalam pembelajaran terdapat pada fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B kelas 3 dan kelas 4 SD, serta fase C kelas 5 dan kelas 6 SD. Contoh penerapan experiential learning untuk pembelajaran sosio-emosional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, ada pengalaman nyata. Peserta didik belajar teks narasi secara langsung melalui video pembelajaran, sehingga peserta didik lebih mudah dalam mengenali teks narasi. Yang kedua, observasi refleksi. Berdasarkan pembelajaran pada siklus pengalaman nyata, peserta didik mengobservasi kegiatan yang dilakukan dengan menonton video pembelajaran dan mempelajari bagaimana teks narasi digunakan. 3. Konseptualisasi. Berdasarkan pengalaman nyata dan refleksi yang dilakukan, peserta didik menyadari bahwa setiap teks narasi atau karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya hayalan saja maupun non-fiksi. Yang keempat, implementasi atau eksperimen. Melalui 3 siklus yang telah dilakukan sebelumnya, peserta didik harus fokus selama belajar di kelas agar bisa mengetahui dari teks narasi tersebut. Terima kasih, itulah pembahasan mengenai experiential learning dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.